Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Metanul Amalia Putri, NIM 34002190218 dari kelas manajemen D. Di sini saya akan menyampaikan tugas komputer bisnis 2 mengenai nilai waktu uang dan aplikasi nilai waktu uang. Di sini saya akan menentukan nilai uang 10 tahun yang akan datang dan 10 tahun yang lalu. Menentukan jumlah angsuran jangka pendek dan angsuran jangka panjang. Langsung saja, yang pertama saya akan menyampaikan tentang contoh perhitungan present value dan future value. Berikut merupakan cara perhitungan dari present value. Sama dengan PV kurung buka rate titik koma n per titik koma min PMT titik koma min FV titik koma 1 kurung tutup. Bagaimana cara mencari rumus future value? Rumusnya sama dengan FV kurung buka rate titik koma n per titik koma min PMT titik koma min VV titik koma 1 kurung tutup. Nah, selanjutnya saya akan menghitung compound factor, discount factor, future value manual, future value internasional, ada present value manual, dan ada present value internasional. Kita hapus dulu. Rumus compound factor yaitu sama dengan kurung buka 1 ditambah interest kunci kurung tutup pangkat N tahun. Enter. Usah. Oh, ini tambah. Nah, setelah itu kita langsung double klik. Nah, selanjutnya diskon factor. Rumusnya bagaimana? Sama dengan 1 dibagi kurung buka 1 ditambah interest kunci kurung tutup pangkat N tahun. Enter. Nah, ini kita tarik. Nah, selanjutnya bagaimana mencari future value manual? Rumusnya sama dengan jumlah uang kunci dikali D5 atau compound factor. Enter. Nah, selanjutnya kita double klik. Selanjutnya mencari future value internasional. Apakah hasilnya akan sama dengan future value manual? Coba saja, rumusnya sama dengan PV kurung buka interest kunci titik koma N titik koma PMT-nya nggak ada, titik koma lagi min jumlah uang kunci kurung tutup. Enter. Nah, kita double klik. Nah, hasilnya sama seperti future value manual. Selanjutnya kita ke present value manual. Rumusnya sama dengan
1 dibagi kurung buka 1 ditambah interest kunci kurung tutup pangkat N. Nah, enter. Double klik. Selanjutnya ada present value internasional. Rumusnya sama dengan PV kurung buka interest kunci titik koma N tahun titik koma lagi PMT-nya nggak ada titik koma lagi min jumlah uang kunci kurung tutup enter. Kita double klik. Selanjutnya bagaimana cara pengaplikasian dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada set input. Di sini ada daftar barang dan harga. Nah, di sini ada nama konsumennya Endah. Nah, untuk nama barang dan harga, kita menggunakan data validasi. Bagaimana caranya? Nah, ini kita klik dulu nama barang. Selanjutnya kita klik klik data validasi, list. Setelah itu kita blok nama barangnya. Setelah itu enter 2 kali. Nah, untuk harganya, pertama-tama kita pakai rumus VLOOKUP dulu. Rumusnya sama dengan VLOOKUP kurung buka nama barang kunci titik koma tabel array. Nah, ini tabel array. Setelah itu kita kunci titik koma 2. Kenapa 2? Karena tabel harga ada di kolom kedua. Enter. Nah, setelah itu harganya kita menggunakan data validasi. Rumusnya sama kayak seperti tadi. Kita klik data dulu. Setelah itu data validasi. Setelah itu list. Langsung kita blok daftar harganya, itu kita enter 2 kali. Nah, jika kita memilih nama barangnya Ninja, nah otomatis di harganya pun akan berubah. Nah, pilih Supra berubah lagi. Ini kita kembali lagi ke nilai ya. Nah, di sini uang muka ada 10%, rate atau bunga 9,25%. Selanjutnya ini kita blok dulu. Setelah itu klik kanan, kita hide. Nah, ini kita sembunyiin. Tapi data validasinya nggak hilang, tetap bisa ya. Tuh. Selanjutnya menjawab pertanyaan angsurannya berapa? Di sini ada toko Terus Jaya. Nah, di sini waktu angsurannya ada 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, 12 bulan, sampai 24 bulan. Nah, untuk ini nama barangnya kita tidak menulis secara manual. Nah, ini ada rumusnya. Rumusnya sama dengan klik input, klik nama barang, enter. Nah, setelah itu ini kita tabelnya hapus dulu datanya.
Nah, bagaimana cara mencari rumus harga? Rumus harga sama dengan input, kita klik harga, kunci, enter. Setelah itu kita tarik. Selanjutnya, down payment, rumusnya sama dengan C5 harga dikali input. Nah, ini uang muka nih. Kita kunci. Enter. Nah, setelah itu kita tarik. Nah, selanjutnya ada jumlah kredit. Menghitungnya itu sama dengan harga dikurangi DP. Enter. Setelah itu kita tarik. Nah, udah. Nah, untuk rate juga, ini tidak ditulis manual. Ini ada rumusnya. Pertama, sama dengan input D9, enter. Nah, sekarang cara mencari rate 9,25% per tahun berapa? Nah, ini ada sama dengan B8 rate ya. Kita kunci dibagi 12. Enter. Nah, udah ada. Kita langsung tarik. Nah, selanjutnya bagaimana cara mencari nilai angsuran? Rumusnya sama dengan PV kurung buka rate titik koma C4 titik koma 0 titik koma min jumlah kredit. Kita kurung tutup, enter. Nah, ini kita tarik. Nah, otomatis. Untuk angsuran per bulan bagaimana? Rumusnya sama dengan C10 nilai angsuran dibagi C4. Enter. Kita tarik. Ini merupakan angsuran, contoh angsuran dari toko Trusjaya. Nah, selanjutnya di sini ada output jadwal angsuran. Bagaimana cara membuat jadwal angsuran? Nah, ini pertama ada nama konsumen. Nama konsumen ini nggak ditulis manual. Caranya sama seperti tadi. Sama dengan kita klik input, lalu kita klik nama konsumen, enter. Nah, untuk nama barang, sama dengan klik input, nama barang, kita kunci, enter. Nah, untuk waktu angsuran juga sama dengan klik input, klik hitungan. Nah, ini kita blok yang 3 bulan sampai 24 bulan. Kita kunci, setelah itu enter. Nah, ini kita set ke 24 bulan ya. Nah, yang ini kita hapus dulu. Set. Sekarang cara mencari harga. Rumusnya bagaimana?
rumusnya sama dengan H lookup kurung buka waktu angsuran dikunci titik koma kita buka set hitungan. Setelah itu kita blok tabel array, kita blok. Nah, setelah itu kita kunci titik koma 2. Kenapa 2? Karena harga berada pada baris 2. Kita enter. Nah, setelah itu kita tarik. Nah, untuk uang muka rumusnya sama. Nah, cuma akhirnya saja yang diganti. Uang muka itu ada di baris ketiga. Nah, kita enter. Nah, ini ada jumlah kredit juga sama. Kita ganti barisnya. Jumlah kredit ada di baris 4. Enter. Nah, nilai angsuran ada di baris 7. Nah, enter. Untuk angsuran per bulan juga sama. Dan untuk angsuran per bulan ada di baris terakhir ke-8. Nah, enter. Selanjutnya ini jadwal angsuran. Bagaimana cara membuat jadwal angsuran? Nah, ini pertama yang outstanding dulu ya, kita hapus. Caranya sama dengan klik C8. C8 mana? Nah, ini. Setelah itu kita kunci. Enter. Nah, itu kita ini hapus dulu. Hapus. Nah, untuk yang ini 0, 0. Nah, ini rumusnya sama dengan H4. Nah, enter. Selanjutnya, yang ini kita hapus dulu sampai 24 bulan. Nah, bagaimana cara menghitung bulan? Rumusnya sama dengan if kurung buka P6 lebih besar dari maksudnya, maaf, dari waktu angsuran mana? Nah, ini sempat. Kita kunci titik koma, maka bulan itu 0. Nah, jika tidak, diisi dengan 6. Itu kita kurung tutup, enter. Cari angsuran bagaimana? Rumusnya sama dengan if kurung buka jika bulan F6 ya sama dengan 0, maka angsurannya 0. Jika tidak, angsurannya C9. C9. Nah, kita kunci, kurung tutup, enter. Sekarang cara mencari outstanding sama dengan if kurung buka jika bulan 6 sama dengan 0, maka outstandingnya 0. Jika tidak, akan terisi pengurangan dari
sisa angsuran dikurangi angsuran yang kita lakukan. Kurung tutup, kita enter. Nah, kita tarik, kita double klik. Nah, ya, otomatis ya keisi 24 bulan. Ini waktu angsurannya, bila dirubah, 6 bulan, nah jadwal angsurannya pun ikut berubah. Ke 3 bulan, angsurannya berubah. Kita kembali lagi ke 24 bulan ya. Selanjutnya, di sini ada tabel angsuran tahunan. Nah, ini dari mulai 45 juta sampai 505 juta. Nah, dan ini tahunnya ada dari 6, 8, 10, sampai 28 tahun. Nah, bagaimana cara mencari tabel angsurannya? Nah, ini rumusnya. Kita ini hapus dulu. Rumusnya sama dengan PMT kurung buka G2 bunga ya. Kita kunci titik koma C6 kunci C6 dua PMC nggak ada min B7 45 juta. Kita tutup. Yang ini kita kunci. Ini kunci juga. Nah, kita enter. Nah, setelah itu kita tarik. Nah, setelah itu kita double klik. Ini kita pilih dulu ya. CTRL1, general number, custom. Setelah itu, nah, enter. Sudah ada ya. Selanjutnya di sini ada tabel angsuran bulanan. Nah, ini sama seperti tadi. Nah, cuma rumusnya aja yang beda. Nah, ini kita blok dulu ya, kita hapus. Nah, hapus. Nah, bagaimana cara mencarinya? Sama dengan PMT kurung buka G2 bunga ya, kita kunci dibagi 12 titik koma C6 titik koma lagi, PV-nya nggak ada, titik koma lagi, min 45 juta, B7. Kita kurung tutup, ini kunci, enter. Nah, setelah itu kita tarik, kita double klik. Nah, ini kita CTRL1,
general number, terus ke custom. Nah, setelah itu enter. Nah, selanjutnya di sini ada soal. FF Finance saat ini berencana mengembangkan usahanya di bidang pinjaman modal usaha. Waktu angsuran ditetapkan 6, 8, 10, 12, 15, 18 tahun. Besar pinjaman mulai dari 75 juta sampai dengan 1 M. Dengan kelipatan 25 juta. Bunga angsurannya 11% per tahun. Buat brosur tabel angsuran dan aplikasi angsurannya. Nah, di sini ada brosur tabel angsurannya. Nah, di sini bunganya ada 11% per tahun. Ini tahunnya dari 6, 8, 10, 12, 15, 18. Dan ini besar pinjamannya dimulai dari 75 juta sampai 1 miliar, 1 M. Nah, bagaimana cara mencarinya? Nah, ini kita hapus dulu ya. Setelah itu kita delete. Nah, sama dengan PMT kurung buka bunga 11% per tahun, kita kunci titik koma C6 ya 6 tahun, titik koma lagi, PP-nya nggak ada, yaitu min B7 75 juta, itu kurung tutup. Nah, ini kita kunci, ini juga kunci, enter. Nah, ini kita tarik. Tuh, double klik. Nah, itu sudah satu. General number custom. Nah, enter. Selanjutnya di sini ada aplikasi angsurannya. Nah, di sini ada data sebelum proses output jangka panjangnya. Nah, ini di sini ada nama konsumen, jumlah pinjamannya sama seperti yang di awal, kita menggunakan data validasi. Nah, ini di sini ada 45 sampai 505 juta. Nah, ini saya akan menggunakan yang 200 juta. Nah, ini kita cari ya, 200 juta. Nah, untuk waktu angsurannya ini juga sama, menggunakan data validasi. Ini waktu angsurannya 18 tahun. Dan bunga angsurannya 11%. Nah, sekarang bagaimana mengaplikasikan rumus PMT, IPMT, dan PPMT? Sebelumnya kita sudah membuat datanya ya, ini. Nah, bagaimana cara pengaplikasiannya? Nah, sini sudah ada nama konsumen. Seperti biasa, ini menggunakan rumus sama dengan klik input. Setelah itu kita klik nama konsumennya, kita enter. Nah, di sini jumlah pinjamannya sama dengan input, jumlah pinjaman, kunci, enter. Nah, 11 tahun juga sama dengan input, bunga angsuran, kunci, enter. 18 tahun juga sama dengan input, waktu angsuran,
waktu angsuran kunci. Nah, selanjutnya ini kita ke jadwal angsuran. Bagaimana cara membuat jadwal angsuran? Nah, ini di sini kita outstanding-nya kita hapus dulu ya. Ini outstanding-nya kita hapus dulu. Nah, ini ada rumusnya sama dengan E6. E6 mana E6? Nah, ini 100 juta. Kita kunci. Enter. Nah, ini juga sama dengan. Nah, ini kita kliknya yang ini. Yang G16. Kunci. Enter. Nah, selanjutnya, bagaimana cara menghitung PMT, IPMT, dan PPMT? Sebelumnya ini kita hapus dulu ya. Nah, rumusnya PMT bagaimana? Sama dengan if kurung buka jika bulan B18 lebih dari waktu angsuran F8. Mana F8? Nah, ini ya, 216 bulan. Kita kunci. Nah, titik koma ini kosong, titik koma lagi, maka PMT kurung buka F7. Nah, ini 0,92%. Dikunci titik koma F8 216 bulan. Kita kunci lagi titik koma min. Nah, ini G17. Nah, ini kita kunci kurung tutup. Enter. Nah, setelah itu bunga IPMT. Rumusnya bagaimana? Rumusnya sama dengan if kurung buka jika bulan lebih dari waktu angsuran. Kunci. Jika tidak, IPMT kurung buka ini ya, 7, kita kunci titik koma B18 lagi bulan, yaitu titik koma lagi F8. Nah, waktu angsuran kita kunci titik koma min G16. Ini kita kunci. Nah, kurung tutup. Enter. Selanjutnya PPMT bagaimana mencarinya? Nah, ini rumusnya sama dengan if kurung buka B18 ini ya, bulan lebih dari waktu angsuran. Nah, kita kunci. Maka pokoknya kosong. Nah, jika tidak, PPMT-nya nih ya, PPMT dalam kurung F7
kita kunci, titik koma B18, titik koma, waktu angsuran, kita kunci, titik koma, min. Nah, ini nih G16. Nah, ini kita kunci. Nah, tutup. Enter. Selanjutnya, bagaimana cara mencari outstanding? Outstanding tinggal sama dengan G17 dikurangi F18. Mana F18? Nah, ini nih. Enter. Kita tarik. Kita double klik. Ini kita double klik ya, double klik. Nah, ini kita double klik. Nah, sampai ini kurang besar nih. Nah, sampai 216 ya, karena 216 bulan. Nah, sini total angsurannya kita menggunakan rumus sama dengan, ini sama dengan ya, sama dengan kita tarik ke bawah. Nah, C23, C234, nah, enter. Nah, hasilnya akan ada di sini ya. Nah, yang total cicilan juga sama rumusnya kayak gitu. Sama dengan kita tarik, kita klik di kolom E234, di kolom E baris 234. Nah, itu total bunga juga sama dengan F, kita klik di PPNT-nya, di jumlah PPNT-nya. Nah, ini merupakan jadwal angsuran yang dari data ini tadi. Kalau misalkan jumlah pinjamannya kita rubah dari 200 juta jadi 50 juta, nah di sini otomatis akan berubah. Seperti itu. Kita kembali lagi ke 200 juta. Sudah ya, selesai. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kesalahan dalam memasukkan rumus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.